Udah siap belajar semuanya? Ya. Oke, kalau udah siap belajar, tadi pelajaran matematika ya? Ya. Yang terakhir kita harus tetap semangat. Kalau sudah semangat, sudah siap belajar, kita akan mulai pembelajaran untuk mengefisienkan waktu lebih cepat lebih baik ya. Silakan berkelas di belakang kita untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Untuk berdoa, silakan. Kita mulai pada hari ini. Alhamdulillah kita baca doa. Doa dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 IPS 5. Selamat siang semuanya. Siang, 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 I love you. Tepuk tangan dulu. Nah, kalian sudah semangat semua di jam-jam terakhir ini. Tetap semangatnya masih ada untuk belajar. Nah, untuk itu sebelum saya masuk ke pembelajaran, apa kabar kalian? Sehat? Oke, alhamdulillah kalau mereka sehat, mudah-mudahan juga semua diberikan kesehatan. Barangkali ada yang sakit di sini, yang nggak masuk berapa orang? 3 orang. Ya, di antaranya siapa? Anda, istri dan? Oh ya, ada yang penting ya. Oke. Baik, untuk itu yang hadir di sini akan saya absensi terlebih dahulu ya. Baik. Yang pertama ada Akbar. Kemudian ada M. Emilul. Ada Dwi Mahardika. Ada Kaisa Widi. Selanjutnya ada Mutiara. Kemudian ada Nasya. Ada selanjutnya ada Rika. Selanjutnya ada Tafina Tunaza. Mega Anta hadir ya. Oke, baik, terima kasih. Tolong yang tidak hadir, apalagi sampai apa, diinformasikan kepada wali kelas dan yang sakit semoga dia penyakitnya dan bisa kembali seperti sedia kala untuk belajar PTN di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengaitkan dulu kepada kalian. Kemarin itu kita belajar mengenai tipografi. Yang tahu ya kemarin tipografi? Nah, untuk mengingat apa itu tipografi, siapa yang mau memberikan singkat untuk mengingatkan lagi bahwa itu tipografi itu apa? Kaisa Widi masih ingat? Ibu yang mempelajari. Nah, tulisan ya, bagus. Nah, jadi setelah kita mempelajari tipografi, kita mempelajari huruf dan angka. Selanjutnya tipografi itu banyak digunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada buku kalian, pada alat komunikasi kalian dan lain sebagainya sebagai penunjuk arah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu setelah kita mempelajari tipografi, kita akan mempelajari ataupun kita akan membuat namanya poster. Ada yang tahu di sini poster? Tahu ya, poster yaitu adalah salah satu sarana untuk penyampaian informasi di atas kertas. Nah, kertasnya juga macam-macam ukurannya tebal, ada ukuran biasanya itu dia menggunakan ukuran yang potret dan menggunakan kertas yang lumayan tebal untuk membuat poster disebut dengan art paper. Bahkan dulu poster juga menggunakan kertas. Nah, di sini poster itu berkembang kertas itu lebih tebal dan juga dengan menggunakan digital dengan kualitas yang maksimal. Jadi gambarnya itu selain poster dulu itu masih menggunakan manual, sablon atau bahkan ditulis tangan, sekarang makin berkembang poster itu juga menggunakan mesin printing digital. Seperti itu. Sudah paham di sini? Sudah pernah membuat poster sebelumnya? Sudah. Waktu itu bikinnya di komputer apa masih di tangan? Manual ya, pakai tangan, pakai pensil warna ya? Nah, sekarang kita sudah berkembang, kita sudah memahami teknologi dan kita sudah bisa membuat poster itu dengan mudah.
Ada yang mau buat poster dengan menggunakan digital? Mau? Mau. Ya, nanti kita akan belajar membuat poster. Nah, setelah membuat poster, posternya buatnya di mana nih? Kita membuat di alat komunikasi kita ataupun di gadget kita, bahkan di alat teknologi kita seperti laptop, komputer, bahkan pad, dan juga alat komunikasi yang memang support untuk membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Udah pernah dengar aplikasi Canva? Ya, oke. Sebelum saya masuk ke dalam materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita, terus kemudian pengertian dan lain sebagainya. Sudah kelihatan di depan layar kita? Akan saya bacakan kompetensi dasar untuk membuat poster ini, yaitu menjelaskan konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa poster digital. Selanjutnya, membuat karya seni rupa poster digital, menganalisis konsep, seni, unsur, teknik, dan juga bahan-bahan dalam karya seni rupa. Selanjutnya, memahami dan membuat poster digital, merepresentasikan pengetahuan terhadap karya poster digital dari konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa poster digital. Nah, nanti tujuannya kita akan membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan media digital. Nah, alat komunikasi kita pun juga adalah alat digital. Selanjutnya mempresentasikan hasil karya yang nantinya akan kamu buat. Ya, nggak semuanya, ada beberapa teman yang sudah selesai boleh maju mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat. Nah, tentunya untuk printing itu kan kita nggak mungkin nge-print di sekolah karena kita juga keterbatasan alat, bahan, dan lain sebagainya. Jadi teknisnya kalian cukup membuat hasil karya poster digital, baik itu lewat handphone, laptop, ataupun perangkat lainnya, kemudian akan di print di percetakan. Paham sampai di sini? Ada yang pernah nge-print di percetakan? Oke, nanti kalian boleh berkelompok untuk nge-print, nitip, dan lain sebagainya. Biayanya kejangkau antara 7.000 sampai 10.000 kurang lebih. Kejangkau nggak kira-kira untuk nge-print? Kejangkau ya? Ada masalah ya? Kalau ada masalah, nanti kita akan membuat karya poster digital dengan media printing. Oke, selanjutnya di sini akan saya sampaikan lagi mengenai ada tujuan pembelajarannya, ya. Melalui kegiatan pembuatan poster digital dalam mempelajari materi berkarya seni rupa 2 dimensi perlu ditanamkan kepada seluruh peserta didik sikap menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan peduli ataupun gotong royong, kerjasama, toleran, damai, sopan santun, responsif, dan proaktif, kreatif, kolaboratif, komunikatif sebagai bagian dalam interaksi secara efektif dengan membanggakan karya kelompok hasil karya seni rupa 2 dimensi berupa karya gabungan yang memiliki satu kesatuan sehingga tercipta proses kreasi dan motivasi. Jadi intinya kita banyak penanaman ajaran-ajaran agama, yaitu tanggung jawab, kejujuran, disiplin, terus kemudian peduli, gotong royong, sopan santun, responsif, positif, dan lain sebagainya. Nah, tanpa basa-basi kita akan melihat bagaimana cara untuk membuat poster. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa jenis karya poster yang sudah ada dan yang sudah pernah dibuat. Jadi beberapa contoh di sini ada hasil karya poster. Di sini kita akan membuat karya poster yang tematik. Ya, maksudnya tematik maksudnya tentunya dalam membuat hasil karya poster itu ada pesan yang disampaikan secara informatif. Temanya apa? Misalkan ada kesehatan, hari pahlawan, pada hari ini adalah hari pahlawan. Kalau kita tanya, Bapak tanya,
siapa pahlawan yang kamu ketahui pasti kalian tahu siapa? Jenderal Sudirman. Terus Sultan Hasanuddin, Kang Kartini, Dewi Sartika dan lain sebagainya banyak. Bisa kita angkat dalam tematik untuk membuat poster dengan semangat para pahlawan, memerdekakan bangsa kita, sehingga akhirnya kita berdepannya notabene Indonesia merdeka, kita bisa merasakan kemerdekaan oleh para pengaruh dan juga oleh para perjuangan para pahlawan. Di sini ada dua tema, yaitu pertama adalah ini, yang kedua adalah temanya Indonesia. Kemudian yang menggunakan ada berbagai macam tipografi. Contohnya di sini ada tipografi pan, kemudian ada ekstrim, dan lain sebagainya. Kemudian gambar dan tulisan yang disampaikan. Bahkan belum lama ini kita mengalami adalah penelitian kesehatan. Kita terpapar oleh virus, kita akan bagaimana sih kita dalam era pandemi kita belajar, tapi kita selalu malu sampai izin dan sebagainya, kita tetap belajar. Karena ya, itu bisa kalian simak dalam poster. Misalkan, selain itu bisa juga misalnya melalui kesehatan bagi perempuan, reproduksi perempuan umumnya, untuk wanita, terus kemudian kan banyak banget ya kalian yang kalian angkat dari hal yang kecil pun juga demikian. Karena kalian mengalami hal kesehatan remaja itu bisa kalian angkat. Pun yang cowok juga demikian, pubertas dan lain sebagainya itu bisa. Nah, terus kemungkinan juga pendidikan dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh di sini bisa kalian lihat semua. Contohnya, ya, ini menggunakan print digital. Kalau kalian lihat bisa kalian lihat printingnya, boleh dipegang, tulis kertasnya, ini boleh dipegang. Sama dengan yang ini juga boleh dipegang. Lebih tebal ya, kertasnya dibanding dengan kertas yang biasa, dan juga tidak mudah luntur. Tuh, nah kalau pakai bahan yang lain, mungkin ada yang bisa luntur. Nah, selanjutnya dari keragaman poster tersebut, kalian cukup membuat, mendesain di atas media digital. Yaitu kalian bisa membuat poster dengan media-media perangkat digital, baik itu handphone, laptop, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita harus punya aplikasi Canva yang bisa di-download secara gratis di Google Play Store. Lalu kita klik Canva, yang akan muncul tampilan di berananya adalah buat desain. Kemudian kita bisa klik poster. Lalu akan muncul tampilan template sekitar 50.000 tampilan yang bisa kalian pilih. Nah, di sini aplikasi Canva hanya bisa diakses secara online. Kalau diakses secara offline tidak akan connect. Kemudian kalian pilih salah satu yang menurut kalian sesuai. Nah, di sini aku mengambil satu template. Buat contoh, aku akan membuat poster tentang bimbingan belajar atau les. Karena gambarnya belum sesuai, jadi aku mau ganti. Nah, karena aku udah ada gambar, jadi aku tinggal klik dan atur-atur sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Untuk gambar kedua, aku mau coba download di Google. Jadi, aku akan pergi ke aplikasi Google. Nah, di Google ini, aku ketikkan kartun anak belajar, atau kartun anak, atau gambar anak-anak, terserah. Jadi, sesuai yang mau kita gunakan. Nah, di sini aku
judul yang kita buat. Nah, di sini kan bimbingan belajar. Nah, berarti aku mencantumkan tentang ketentuan belajarnya, waktunya, kemudian subjeknya siapa saja, kemudian alamat tempat lesnya itu di mana. Jika ada teks yang dirasa kurang, bisa klik tombol plus di pojok bawah kanan, kemudian klik teks, kemudian tambahkan teks Anda. Nah, kemudian bisa kalian masukkan teks yang mau diisikan. Nah, di sini aku mau tulis 1 kali pertemuan itu RP 3000. Nah, kalau sudah tidak ada tambahan lagi atau kekurangan, bisa disimpan dengan cara klik tanda panah ke bawah, kemudian ditunggu beberapa saat sampai muncul menyiapkan desain. Lalu akan ada tampilan lagi yaitu desain telah tersimpan. Nah, jika desain telah tersimpan, maka kita bisa lihat hasilnya di galeri kita. Nah, di sini aku di galeriku Canva. Nah, ini hasil dari desainku hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Bye bye. Oke, Bapak lihat sudah bagus-bagus semua, sudah keren semua, sudah banyak yang diberikan motif-motif, sudah banyak diberikan objek, warna, tulisan, dan lain sebagainya. Idenya temanya kreatif unik dan juga membuat suatu hal yang baru, yaitu hasil karya desain yang inovatif. Nah, karena waktu juga yang akan memisahkan, kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan ya.
Ya, nanti selama 1 minggu kalian boleh menuntaskan dan juga mencetak hasil karya poster digital tersebut. Kemudian kalian bisa print. Nah, selanjutnya kalian bisa kumpulkan dan mendapatkan nilai. Jangan lupa kasih nama dan juga kelas. Bisa disepakati? Oke, silakan sebelum kita pulang kita akan dipimpin. Kita akan berdoa dipimpin oleh kepala kelas. Terima kasih untuk memimpin doa untuk pulang. Sebelum kita lanjut pembelajaran, alangkah baik kita berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa perhatikan sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Pulang ke tempat hati-hati. Salam sehat untuk kita semua. Salam untuk keluarga kalian yang ada di rumah. Saya akhiri pada pembelajaran hari ini. Selamat siang. Bila itu sampai pada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Banyak yang masuk ya? Oke, untuk kelas IPS 5 kita sudah seminggu tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran seni rupa ya, akhir seminggu yang lalu. Sebelum kita belajar dan melanjutkan kegiatan kemarin, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Nah, untuk itu dipimpin ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selalu bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kelas 11 IPS 5? Baik. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat kita? Semangat. Semangat di siang hari ini yang sangat cerah, cuacanya juga mendung, habis hujan ya. Jadi kita harus tetap belajar. Gak ada halangan kita tidak bisa belajar walaupun di rumah pun pada saat pandemi kemarin kita bisa belajar melalui PJJ. Apalagi sekarang pandemi sudah berkurang, kita belajar di sekolah tetap muka dan kita harus tetap semangat. Nah, sebelum saya masuk ke materi pembelajaran, saya mau dengar semangat kalian dulu nih. Oke, sudah siap seperti biasa? Salam semangat kita. Ya, untuk kelas 11 IPS 5, seluruhnya saya ucapkan selamat siang semuanya. Siap, siap, siap. I love you. Mantap, tepuk tangan dong. Wah, nggak terasa ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan dengan akhir sekolah. Nah, bagaimana persiapan kalian sudah matang semua? Insya Allah sudah siap ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Bukan hanya pembelajaran seni rupa dan budaya saja, tapi tugas yang lain juga harus dikerjakan. Jangan sampai ada tunjangan nilai. Nah, alhamdulillah yang ada di sini semua, untuk kelas IPS 5, saya harapkan kalian ini selama ini alhamdulillah nilai kalian sudah bagus, sudah tugasnya sudah banyak yang mengumpulkan, dan juga nilainya juga bagus-bagus. Nah, tentunya jangan pelajaran seni rupa dan budaya, pelajaran yang lain juga harus kita tingkatkan, karena nanti di kelas 12 kalian juga akan persiapan dengan melaksanakan ujian-ujian yang lainnya untuk menuju ke PTN dan ataupun perguruan tinggi. Gitu. Nah, saya harap kalian harus beri semangat karena kalian waktu kalian di kelas 11 ini tidak lama-lama, karena minggu depan kita akan melaksanakan PTN dan selanjutnya sampai tengah semester kalian juga di tahun depan sudah melaksanakan kuliah akhir tahun dan langsung naik ke kelas 12. Di sini saya rasa jangan sampai Bapak rasa jangan sampai ada yang tinggal kelas ya. Gak mau kan tinggal kelas kan? Makanya untuk itu kita semua harus rajin belajar, giat untuk bertanya pada guru dan juga tugas-tugasnya dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan, apalagi sampai ada kosong kerja terus ya. Bisa semua?
11 IPS 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya saya absen dulu ya. Di sini ada beberapa siswa-siswi yang nggak masuk. Nah, tapi sebelum itu untuk kehadiran kalian akan saya absen seperti biasanya. Oke, absen yang pertama ada Akbar, ada Emilo, ada Kaisa, ada Nasya, ada Rifa, Farah, Erni, Anissa Fitri, ada Indida Aulia, ada Rifa Laila, Rifa Najla, ada Mega Kansa, ada Fani Alina, ada Intan Kusuma, Zahwa yang terakhir. Sudah panggil semua? Yang tinggal masuk Muhammad Febriani ya? Sama Abdul Rozak. Ya. Febri rumahnya banjir ya, izin tadi ke wali kelas. Nah, Abdul Rozak sudah 2 kali pertemuan, tolong dihubungin dan juga informasikan kepada wali kelas bahwa sudah 2 kali apa, jangan sampai minggu depan tidak mengikuti penilaian akhir sekolah. Ya, tolong sampaikan ke walas kalian. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pembelajaran kemarin. Nah, sesuai dengan janji Bapak, yaitu hari ini kalian sudah bisa mengumpulkan untuk penugasan yang kemarin. Nah, kemarin itu Bapak minta kalian sudah menyelesaikan tugas untuk membuat poster. Nah, karena poster ini yaitu sarana komunikasi pada masyarakat melalui pesan di kertas. Betul? Kemudian juga poster ini bisa kalian sifatnya itu membuat sesuai dengan tematik. Misalkan ada hari pahlawan, terus bangsa nasional, kemudian hari ulang tahun Republik Indonesia, bahkan momen-momen lainnya. Terus kemudian juga bisa memperingati hari Kartini, minggu depan kita akan melaksanakan hari guru dan lain sebagainya. Gitu. Nah, begitu banyak tema yang bisa kalian angkat, tema nasionalisme, bahkan juga tema kesehatan, tema mengenai pendidikan dan lain sebagainya. Saya lihat kalian di sini semua kemarin sudah mencari beberapa referensi dari berbagai macam sumber pembelajaran. Nah, selain di buku, ada lagi yang mencari di mana? Akbar cari di mana? Di internet, bagus. Nasya di Canva, bagus, itu untuk aplikasi membuat dan banyak referensi lainnya. Ada di media sosial di sini. Kaisa gimana? Media sosial juga ya? Di mana? Di Instagram. Kalau Farah, nantinya di mana? Di Pinterest. Macam-macam aplikasi, macam-macam media sosial untuk kita mencari referensi dalam mengerjakan pembuatan poster digital. Nah, Bapak tanya lagi di sini, apakah ada hambatan? Tidak ada hambatan. Kemudian yang menjadi buat kalian susah ada nggak? Mungkin kendala internet ada nggak yang kendala internet? Nah ya, selama ini ya nggak begitu mengganggu ya internetnya. Alhamdulillah di kota besar internetnya nggak ada mengalami gangguan. Mungkin rumahnya mati lampu ada nggak? Ya, kita tanya di sini bagaimana kesan-kesan atau sedikit evaluasi mengenai pembelajaran membuat poster digital. Nah, di sini saya minta siapa yang bisa kasih evaluasi ataupun kesimpulan bahkan pesan-pesan kalian terhadap pembelajaran dengan materi membuat poster digital. Siapa? Silakan. Asia? Menurut saya membuat poster itu seru dan sangat menyenangkan gitu loh, kayak kita merasa kotak, kita mengambil warna-warna dan lain sebagainya. Kita suka. Wah, mantap. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya siapa lagi yang bisa berikan kesimpulan setelah Nasya? Oke, ada Farah, silakan. Mudah sih Pak, apabila kita buat sesuatu itu menyenangkan juga. Gitu aja. Wah, mantap. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini kalian merasa senang, merasa tertarik, merasa seru untuk membuat poster. Nah, tujuannya poster itu juga untuk menghimbau pada masyarakat, menghimbau pada teman dan juga mengenai kegiatan dan informasi lainnya. Sudah bisa dipahami semua di sini? Sudah bisa? Iya. Mudah untuk membuat poster?
Udah apa enggak? Udah. Nah, saya mau tahu sampai sejauh mana kalian membuat poster. Mungkin ada yang masih mengerjakan ya? Altel masih mengerjakan, Deru juga masih mengerjakan ya? Oke, sekarang dilanjutkan. Febri juga ya, sekarang dilanjutkan, dituntaskan. Nah, tapi banyak di antara kalian ini kayaknya sudah selesai mengerjakan poster. Nah, di sini saya mau lihat kalian untuk hasil karya posternya. Boleh diangkat yang sudah selesai? Ya, diangkat. Wah, bagus-bagus. Bagus-bagus semua nih. Wah, sudah bagus-bagus ya hasil karyanya dan juga keren-keren semua. Saya sangat tertarik dengan hasil karya kalian di luar ekspektasi saya semua. Wah, kayaknya sumber-sumber pembelajarannya ini bagus-bagus banget. Ini adik ini juga mengangkat adik ini. Nah, kertasnya juga sesuai, sudah membuat kertas poster. Nah, ada juga yang membuat mengenai dampak kesehatan lingkungan. Nah, karena di sini membuat dampak kesehatan lingkungan bagus. Nah, ini juga buat adik ini. Ada juga membuat Pancasila. Boleh lihat saya? Oke, ini membuat nilai-nilai persatuan yang ditanamkan di poster ini, benar? Nah, bagus banget ini. Ini punya Intan ya? Ya, oke. Nah, sekarang saya minta untuk diantara kalian siapa yang berani untuk presentasikan hasil karya posternya. Wah, bagus. Kaisa, silakan. Silakan, Kaisa. Presentasikan ke depan teman-teman kalian bagaimana pembuatan poster kalian. Posternya Kaisa Widi, silakan. Halo semua, saya Kaisa Widi Budiman. Jadi ini hasil karya saya. Saya mengangkat tema kali ini karena ya cepat aja. Juga di sini ada quotes-nya juga dengan menolong diri sendiri akan dapat menolong orang lain dengan bermanfaatnya. Terus di sini juga saya mencatatkan kata-kata itu karena saat ini tuh pelindung bagi kita semua, bagi kaum perempuan, terus pahlawan juga kan bagi kita semua. Terus di belakangnya kayak ada aksen-aksen batik dan ada bunga-bunga di bawahnya sebagai magnet aja. Wah, bagaimana? Bagus ya, tepuk tangan dong. Ada hambatan nggak? Pastinya mau Oh ya, itu tapi bisa ya, sudah dicetak ya dan halangannya bisa teratasi. Nah, satu lagi, siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil karyanya? Wah, Rifa, silakan. Maju ke depan. Saya Rifa Arinda. Saya mengangkat poster ini dengan tujuan memperlihatkan pembelajaran wanita hebat yang bersemangat. Dan saya menuliskan kata-kata kita dapat menjadi wanita menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wah, bagus juga. Kalian mantap-mantap, hebat-hebat. Untuk Rifa ada hambatan nggak? Nggak ada hambatan ya? Amin. Mudah-mudahan syukur tidak ada hambatan. Mudah-mudahan kalian semua yang di sini bisa mengerjakan dan sudah bisa dikumpulkan. Oke, pertanyaan saya sekali lagi. Di sini mengerjakannya banyak yang menggunakan laptop. Ada yang menggunakan laptop? Cuci tangan aja. Siapa? Oh ya, Rifa menggunakan laptop. Kaisa? Pakai ponsel. Farah? Pakai tab. Nasya? Pakai tab. Kalau Remilo? Handphone. Akbar pakai laptop ya kemarin ya? Ya, bagus. Kamu juga sudah? Oke, bagus. Oke. Nah, untuk itu juga sudah selesai. Silakan ditulis namanya, jangan lupa, dan juga ditulis konsepnya, maknanya, dan hari ini bisa dikumpulkan ya. Nah, jangan lupa ditulis namanya. Oke, silakan. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan oleh ketua kelas
silakan untuk melanjutkan. Saya tunggu besok ya, Dragan dan Rotil untuk mengumpulkan tugasnya. Yang tidak masuk, tolong diminta tugasnya untuk mengumpulkan. Jangan lupa tulis nama dan juga tulis judulnya. Tulis namanya jangan lupa ya ditulis sama kelas. Oke, sudah. Ya, kalau di situ akan duduk. Baik. Karena siapa yang mau pulang di sini? Tugasnya sudah saya terima semua ya. Ini bagus-bagus semua. Sangat lucu, menarik, unik. Pakaian yang kalian gunakan ini sangat berani semua. Temanya juga tematik. Di sini akan segera saya nilai dan juga menambah nilai rapor kalian dalam tugas praktek. Nah, sudah mau pulang semuanya di sini? Oke, mudah-mudahan kalau mau pulang semua apa yang saya sampaikan pada hari ini ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan juga bisa kalian bagikan, kalian bisa sebarkan dan ajarkan kepada teman-teman kalian, adik kalian, atau bahkan kerabat kalian. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh kepala kelas. Silakan Jamal Nurdin untuk memimpin kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga kalian pulangnya hati-hati untuk orang-orang tua di rumah. Silakan disiapkan Jamal Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita tetap semangat dan juga jangan ada yang mengantuk, hati-hati di jalan. Saya ucapkan selamat siang untuk kelas 11 IPS 5. Siap. Tepuk tangan. Saya mau undur diri, jangan